Dan sebenarnya gini Bang Zulfan, ada satu hal juga yang menurut saya menarik tentang Pak Jokowi ini ya, yang juga jarang dibahas. Kita kan banyak bicara soal IKN, dan dari kemarin itu orang banyak bicara soal apa ya, seolah-olah Pak Jokowi ini tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Padahal Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mementingkan kepentingan nasional. Saya tuh selalu percaya gini Bang, Pak Jokowi itu adalah wujud nasionalisme Indonesia. Kenapa? Karena buat saya nasionalisme itu bukan pidato yang menggebu-gebu. Nasionalisme itu bukan kata-kata yang manis. Tapi nasionalisme itu adalah keberanian dalam bertindak. Dan itu ditunjukkan Pak Jokowi ketika beliau menggugat balik Uni Eropa di WTO terkait hilirisasi nikel. Di situ beliau sebenarnya sedang menyatakan dengan tindakan beliau bahwa kita tidak akan lagi mau mengekspor barang mentah, kita harus ekspor barang setengah jadi dan barang jadi, dan kita tidak mau tunduk terhadap kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan nasional kita. Jadi gimana ya Bang ya, orang boleh bicara apapun, tapi realitanya Pak Jokowi itu adalah sosok yang menunjukkan nasionalisme karena beliau berani bertindak dan membela kepentingan nasional kita. Ya saya kira ya itu ya, orang nggak memahami persoalan. Ya. Dia pikir hilirisasi ini hanya untuk kepentingan para pengusaha. Betul. Justru banyak pengusaha itu keberatan dengan adanya hilirisasi ini. Tapi kan Pak Jokowi terus memaksa, menekan, ini wajib, ini harus. Akhirnya perusahaan-perusahaan emas yang besar seperti Aman Mineral misalnya, kemudian Freeport, mereka sudah mulai, bahkan hampir selesai. Saya dengar juga perusahaan-perusahaan batubara besar-besar seperti KPC dan Adaro ya, itu juga sudah mulai proses membangun, walaupun batubara sebenarnya nggak perlu ini, ya, karena batubara itu kan memang lebih gampang daripada kita bicara soal nikel. Kalau nikel memang harus hilirisasi. Kalau nggak kita jual tanah air. Nikel itu dicangkul, terus tanah naik truk, lalu dijual keluar, kan tanah ikut. Kan gitu. Nah makanya kalau dia hilirisasi, maka core daripada nikel itulah yang kita kirimkan gitu. Dan nilai tambah buat kita. Nilai tambah buat kita gitu loh. Dan kita banyak dapat keuntungan buat kehidupan masyarakat gitu kan. Nah jadi itulah tadi. Tapi kan banyak yang ini Bang, mungkin tidak mau menggunakan kata hilirisasi. Karena hilirisasi itu sebenarnya sudah lekat dengan Pak Jokowi. Ya karena memang hilirisasi itu tidak bisa ditolak apapun situasinya. Kalau kita memang adalah orang yang nasionalis dan peduli kepentingan nasional, harus hilirisasi Bang. Soalnya terbukti kalau kita lihat data hilirisasi nikel kita tuh per tahun ini sampai 160 triliun Bang, pendapatannya gitu. Jadi ya kadang mau pakai kata-kata macam-macam yang lain, tapi sebenarnya esensinya hilirisasi Bang. Ya itulah ya. Ya silakan aja lah pakai istilah apa saja. Tapi kan buat kita yang penting manfaat untuk negaranya ini Bang, besar kan gitu. Nah, satu hal yang saya mau tanya juga kepada Samara ya, bahwa waktu sebelum itu kan warawiri itu akrab betul dengan berkaitan dengan Pak Erik dalam konteks baik pencawapresan ya. Karena Pak Erik itu kan aktif sekali ketika beliau menjadi calon wakil presiden itu ya. Dan luar biasa menurut saya, satu kerja yang serius ya. Dan hasilnya adalah mendapatkan angka tertinggi sebagai cawapres. Tadinya jauh di bawah Sandiaga Uno, jauh di bawah Ridwan Kamil, tapi tiba-tiba bisa lompat besar kan. Nah, tapi situasi politik kan berubah ya. Jadi politik ini kan penuh dengan berbagai macam variabel gitu. Orang tidak bisa lihat satu variabel aja. Elektabilitas tidak bisa jadi satu variabel, tapi ada, karena persoalan politik kita ini kan ada presidensial threshold yang partai-partai politik ini ikut menentukan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang menjadi cawapres. Nah, mungkin perdebatan di dalam koalisi kan panjang ya. Ya udahlah. Tetapi bagaimana melihat persoalan Pak Erik ini tidak menjadi cawapres ini, biasa aja atau bagaimana keadaannya? Kalau aku sih sebenarnya jujur aja sih biasa aja sih Bang Zulfan. Kenapa? Karena
Ya biasa dalam posisi ikhlas dan tidak kecewa sama sekali. Kenapa? Karena sejak awal ketika dulu aku bantu Pak Erik dan belajar sama beliau ya gitu. Jadi aku tuh selalu bilang Pak Erik tuh seperti mentor gitu. Jadi beliau banyak mengajari aku terkait banyak hal. Dan aku juga harus selalu berterima kasih sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi aku bisa kenal sama Pak Erik gitu. Iya, Karena iya. kita bertemu di tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi ketika itu gitu. Oh, tahun Beliau 2019 ya? betul, beliau ketua tim kampanye nasional, waktu itu aku salah satu wakil direktur gitu. Jadi Pak Erik dulu banyak sekali memberikan support untuk aku sebagai caleg muda lah, diminta masuk ke TV, dikenalkan dengan banyak politisi-politisi senior, dan selama aku di New York juga sering komunikasi gitu ya, ngajarin, mentoring dan lain sebagainya gitu. Nah, dan ketika dulu aku memutuskan untuk bantu Pak Erik itu ya memang karena aku menganggap beliau sosok yang hebat gitu ya, beliau sosok yang punya banyak pengalaman, punya prestasi, nggak serta-merta karena beliau akan jadi apa gitu, beliau akan jadi cawapres lah, jadi wapres lah, atau jadi apapun itu bukan jadi pertimbangan atau faktor utama sama sekali gitu. Bahwa kemarin Pak Erik sempat dapat penugasan untuk jabatan yang lebih tinggi gitu, usaha untuk jabatan yang lebih tinggi, iya kita semua support gitu, karena kan dasarnya kita memang support beliau untuk apapun gitu kan, kita support gitu. Tetapi ketika memang keputusannya berbeda, kita juga tetap support dan santai aja dan ikut apapun yang Pak Erik putuskan gitu. Jadi nggak ada rasa kekecewaan, dan Pak Erik kan juga bilang sama kita dari awal tuh clear Bang, waktu kita semua usaha gitu ya. Statement beliau tuh clear banget, jelas. Pertama, kita usaha, tetapi itu bukan tujuan utama kita. Yang paling penting tujuan utamanya tetap kerja yang benar. Yang kedua, kalau memang garis tangannya, gitu bahasa beliau tuh selalu garis tangan gitu. Kalau memang garis tangannya, ya kita kerjakan karena itu amanah gitu. Tetapi kalau bukan garis tangan saya, ya sudah gitu, kita kembali fokus dengan apa yang ada di depan mata kita gitu. Jadi karena itu clear dari awal, kita nggak pernah ada rasa kayak kecewa terlalu berat atau gimana-gimana gitu ya. Ya kita ikhlas aja dan kita jalan. Dan saya dapat kabar bahwa Pak Jokowi juga minta Pak Erik menjadi ketua tim kemenangan Prabowo ya, sempat ya. Sebenarnya sih saya tuh tahu bahwa Pak Erik sejak awal memang diminta fokus di pemerintahan, karena kan memang ketika itu juga Pak Luhut kan memang masih mengalami proses pemulihan sampai hari ini kan. Jadi kan Pak Erik ini mengemban jabatan Menko Marves ad interim sekaligus Menteri BUMN, dan tugas-tugas di pemerintahan 1 tahun terakhir ini Pak Jokowi sangat menggenjot memastikan bahwa semua program-program ini harus selesai gitu, karena kan ya Pak Jokowi selalu ambisius dengan hasil-hasil kerja beliau lah gitu. Jadi itu sangat memengaruhi Pak Erik untuk tetap berada dalam pemerintahan. Tapi saya kira beliau pasti juga secara hati support kan juga wamennya yang akhirnya mundur kan menjadi ketua tim kampanye nasional. Ya jadi nggak ada masalah ya. Enggak. Jadi tetap Pak Erik ini sekarang dukung Pak Prabowo ya? Saya kira beliau udah pernah nyatakan support Pak Prabowo Gitu dan ya? Mas Gibran lepas. Haruslah ya gitu. Ya Pak Erik ini Seperti kan, keluarga lah beliau sama Pak Jokowi. Pak Erik ini kan tegak lurus pada Pak Jokowi. Iya, Ya. dari awal sampai Iya, sekarang. dan saya kira menteri harus begitu. Iya. Kalau nggak mau tegak lurus ya jangan jadi menteri. Kan begitu.